Hai, kembali lagi di Cerita Senja. Seperti biasa, Cerita Senja akan berbagi cerita tentang pengalaman-pengalaman para pendaki gunung yang umumnya dialami secara misterius dan nyata. Sebelum mulai, mari ambil headset kalian dan ayo kita merinding bersama. Tetaplah di sini bersamaku. Malam satu suro di Merbabu. Perkenalkan, nama saya Bila. Ini adalah pengalaman saya di Merbabu. Tepatnya di bulan 8 sebelum acara pendakian, saya diajak ke Merbabu. Ada tantangan tersendiri nanjak atau naik gunung di malam satu suro yang tepat di bulan 9. Saya sedikit ragu sebenarnya, karena saya cukup peka dengan hal-hal berbau mistis. Sebelum acara pendakian, jauh hari kami sudah ramai membincangkan acara ini di grup pendakian kami. Awalnya banyak yang mau ikut, tapi kemudian terpecah karena ada sebagian dari kami malah memutar haluan ke Gunung Lawu. Malam ini adalah malam satu suro, malam yang cukup sakral di adat Jawa karena eksistensi bagi goib dan kasat mata. Saya mendaki bersama 3 rekan saya, yaitu Ricky, Lukman, dan Agus. Kami berkumpul di daerah K, sesuai mepo yang sudah direncanakan. Dari daerah K, kami naik motor menuju BC yang berada di lereng Merbabu. Perjalanan begitu menyenangkan, senang riang gembira, padahal waktu itu hampir bersamaan dengan fenomena Super Blue Blood Moon, kalau tidak salah ya. Menuju ke arah lereng gunung tersebut, kami berhadapan dengan tikungan tajam, turunan yang jalan menukik, yang sangat ekstrim, karena sebagian tidak ada pembatas jalan, langsung berhadapan dengan jurang. Bulannya gede banget ya Bill, ucap Rizky kepadaku. Iya bang, gede bagus gitu ya, jawabku. Bulan memang mencolok rula sebesarnya, ditambah udara dingin pegunungan. Sungguh komposisi yang menegangkan sebenarnya. Bang, tolong jalan lebih cepat, ucapku sambil menyuruh. Ada apa toh Bill? Jawab Rizky. Pokoknya lebih cepat, ucapku sambil menutup muka. Rizky pun menuruti ucapanku diiringi di belakang oleh Agus dan Lukman. Rizky masih bingung dengan permintaan saya, tapi Rizky paham jika saya bertingkah aneh pasti ada sesuatu yang saya lihat. Ya, saya melihatnya. Sesosok perempuan berjubah putih dan berambut panjang di pinggir jalan. Perempuan itu melambaikan tangan. Bahkan melihatnya dari jauh saya pun tak ingin. Maka saya menutup muka. Lambaian tangannya begitu lemah gemulai. Serasa ingin meminta tumpangan kepada kami. Ah, lupakanlah. Kami pun hampir sampai di dekat base camp, tapi jalan kami masih 3 km lagi. Jalan dengan tanjakan super ekstrim harus kami hadapi. Di sana hanya terbentang terasiring kebun di lereng gunung. Singkat cerita, sampailah kami di base camp dan sudah menjelang malam. Kami bergegas mendaftar. Karena sistem online, kami juga was-was tidak dapat antrian untuk nanjak karena sepi ramai di sini. Setelah kami memarkir motor, tarif parkir motor 5.000 di sini. Kami melanjutkan naik menuju pos kependaftaran yang berada di atas. Tarif di sini 15.000 per orang. Itu pun harus booking online jika tak mau mengantri terlalu lama. Sebelum melanjutkan, kami diharuskan mengikuti briefing
Di antaranya cek perkap, tenda, matras, sleeping bag, senter, jaket, P3K, kompor dan alat masak, serta sepatu dan sandal gunung. Sepatu atau sandal gunung. Untuk logistik, air minimal 3 botol besar, dan dilarang keras membawa tisu basah. Briefing sudah dilakukan, kami dihimbau berhati-hati dan diminta membawa sampah kami turun kembali. Tapi penjaga pos tiba-tiba berbisik pada Rizky dan saya sedikit mendengarnya. Hati-hati, nek weruh opo wae ojo digagas, lanjut melaku, terus ojo suwe-suwe lerene. Yang artinya, hati-hati kalau lihat apa saja, jangan dihiraukan, lanjut jalan, terus jangan rehat terlalu lama. Sontak Rizky langsung pucat dan agak merinding. Begitupun dengan saya. Saya lihat penjaga pos itu hanya tersenyum. Senyum penuh teka-teki, senyum yang membuat merinding. Kami pun melangkahkan kaki di pijakan pertama di hutan merbabu. Gelap, sunyi, sepi. Hanya suara dahan dan serangga yang kentara. Formasi kami saat itu, Rizky sebagai leader diikuti Agus, kemudian saya dan paling belakang adalah Lukman. Kami berjalan perlahan. Kami melewati bank sampah di sebelah sisi kiri dan sisi kanan adalah hutan belantara. Luk, jangan tarik-tarik rain coverku toh Luk, ucapku pada Lukman karena serasa ada yang menarik tas saya di belakang. Jangan tarik-tarik rain coverku toh Luk, ucapku pada Lukman karena serasa ada yang menarik tas saya dari belakang. Ora yo, enggak aku tarik. Orang aku di sampingmu bawa trackpole sama air mineral, jawab Lukman. Benar saja, Lukman semua tangannya memegang trackpole atau tongkat batu pendakian ya, trackpole itu, dan air mineral. Saya pun diam saja, tidak membahas lagi. Tapi ada yang menarik rain coverku lagi dari belakang dan tubuh terasa berat. Aku pun menoleh perlahan-perlahan ke belakang dan ada sosok yang menarik rain coverku. Perempuan berjubah putih, mukanya pucat, berambut panjang, tangannya membiru. Astagfirullah, ucap batinku sedikit kaget. Aku berjalan dengan gemetar. Aku tundukkan kepala ya dan terus melangkah ke depan. Kami pun berjalan dengan trek naik turun tapi masih sekiranya banyak landainya. Tak terasa 1 jam lebih kami berjalan sampailah kami di pos 1. Dan berawal dari sinilah perjalanan malam berbintang berubah menjadi malam mencekam. Kami memutuskan sejenak istirahat di sini, sekedar minum dan menghela nafas. Luk, jangan istirahat di pohon itu, ucapku pada Lukman. Karena saya merasa di situ tidak boleh untuk istirahat. Kenapa tuh Bill? Jawab Lukman. Pokoknya jangan di situ, ucapku pada Lukman lagi. Halah, gak apa-apa Bill. Udah di sini aja, jawab Lukman santai. Aku pun kesal dan membiarkan Lukman istirahat di pohon itu. Itu ada tenda di dekat pohon gede itu, ucap Rizky sambil menunjuk ke arah tenda yang memang ada di dekat pohon besar. Coba dicek aja, disapa. Siapa tahu kita ditawarin kopi. Hehe. Ucap Agus sedikit tertawa kecil. Rizky dan Agus pun mendekati tenda itu. Mas, Mbak, ucap mereka berdua. Aneh, tidak ada yang menjawab padahal ada 2 tenda di situ. Coba didekati, dipanggil dari depan tenda, ucapku. Mereka berdua pun memanggil lagi. Mas, Mbak, tak ada sahutan. Rizky pun membuka tenda tersebut dari depan. Dan ternyata tidak ada siapa-siapa di sini, ucap Rizky. Aku langsung merinding. Semua bulu kuduk terasa berdiri ditambah udara dingin dengan hawa udara yang sama sekali tidak enak. Mistis, horor, suasana di pos 1 ini. Aku pun melihat Lukman karena dari tadi tidak ikut bicara. Kulihat Lukman tertidur, tapi di atas Lukman ada kain putih begitu panjang. Hampir saya melihat ke atas tak ada ujungnya.
dan seperti bergelantungan, bawahnya seperti kepala dengan rambut panjang, menempel di pohon ingin mendekati Lukman. Lukman, bangun, ayo lanjut, ucapku. Iya Bil, jawab Lukman langsung terbangun, berdiri mendekati kami. Kulihat sosok itu langsung memandangku dengan kengerian dan senyum menakutkan. Ayo lanjut, ajak Rizky. Kami melanjutkan perjalanan lagi. Sekian jam kami berjalan, kami terus saja diikuti dari belakang sosok perempuan berjubah putih dan sampailah kami di pos 2. Bang, kita bongkar tenda di sini aja ya, pintaku pada Rizky. Apa ndak kelamaan nanti kalau mau attack, summit atau ke puncak? Ucap Rizky sambil bertanya. Enggak, nanti aku bangunin jam 5 pagi, jawabku. Ya udah, jawab Rizky. Kami pun mendirikan tenda di pos 2, dekat pohon rimbun dan ilalang di sini. Belakang kami mendirikan tenda dengan posisi berhadap-hadapan. Sialnya, saya harus di tenda sendiri, karena saya cewek sendiri dan yang lain tidak enak jika setenda dengan cewek. Bang, aku masak sendiri, aku takut, ucapku. Gak apa-apa Bil, masa aku temenin ya, ndak bisa, jawab Rizky. Dan yang lain pun juga berkata sama dengan Rizky. Merasa tidak enak jika setenda berdua dengan cewek. Kemudian kami tidur di tenda masing-masing. Mereka di tenda bertiga dan saya sendiri. Udara kian menusuk. Mungkin saya rasa udara sudah mendekati minus derajat. Karena ingus tak henti-hentinya keluar dari hidung. Dan embun pun sudah menjadi es. Saya putuskan untuk tidur. Saya pun tidur sendiri, menghadap ke kanan. Udara saya rasa menembus tenda, dingin tapi lama-lama gerah, panas. Saya terbangun dan berbalik menghadap kiri. Dan saya lihat sosok yang melotot dengan mata hitamnya. Sosok dengan wajah melepuh hitam, membusuk. Sosok dengan kain putih kotor bercampur tanah. Tetapi di depan muka dan memandang saya. Tetap di depan muka dan memandangi saya. Ingin rasanya teriak, tolong, tolong. Tapi mulut ini seperti terkunci. Badan lemas tak berdaya, tak bisa apa-apa. Tak bisa digerakkan. Dan sosok itu masih menatap saya dengan wajah buruknya. Wajah dengan kucir di kepalanya. Saya paksa menutup mata dan berdoa seingat dan sekenanya. Saya paksa tidur lagi. Saya paksa badan saya untuk berbalik lagi. Dan tetap saja susah. Di doa saya kemudian badan mulai bisa digerakkan. Dan saya tertidur pulas. Pagi pun datang. Suara riuh tetangga tenda mulai berkicauan ingin berburu sunrise. Para pejuang senja mulai berbondong-bondong melantunkan jejak kaki dan debu berterbangan. Sesak, perih, dan kotor, itu semua bonus. Saya masih teringat kejadian tadi malam. Apakah sosok itu masih di belakang? Perlahan, saya mencoba membalikkan badan. Dan, alhamdulillah, sosok itu sudah tidak ada. Dan saya merasa lega. Saya kemudian meraih resleting pintu tenda. Tenda pun terbuka, baru juga separuh pintu terbuka. Di depan tenda teman saya sudah ada perempuan berjubah putih duduk tersipu malu. Hanya diam seperti merenung. Kututup lagi tenda dengan perlahan. Saya sedikit mundur, tapi ada yang mengganjal tubuh saya. Saya menengok ke belakang. Dan dia adalah perempuan tadi. Wah, Bang Riki! Teriakku sangat keras sampai Rizky, Lukman, dan Agus masuk secara paksa di tendaku. Aku menutup muka, aku takut dan shock. Bil, kenapa? Tanya Lukman. Itu di depanku, jawabku. Nggak ada apa-apa, Bil, ucap Rizky. Ya udah, ayo masak. Habis ini naik lagi, ajak Agus. Saya pun ditenangkan oleh mereka sembari bercanda dan membuat sarapan berupa bubur dan mie instan. Tapi sialnya,
perempuan berjubah putih itu masih di sekitar tenda kami. Serasa betah sekali menunggu kami, terlebih saya pribadi. Selesai sarapan dan lain-lain, kami putuskan untuk melanjutkan perjalanan menuju puncak. Tenda tetap berdiri dan kami tinggal. Tapi kami gembok resletingnya, jaga-jaga jika ada orang yang jahil mau mencuri apapun di tenda kami. Dari pos 2 menuju pos 3 memakan waktu 1 jam lebih, karena medan yang amat sangat menanjak dan cukup curam. Tapi jiwa kami tetap berkobar menyala meskipun hembus debu selalu menerjang tubuh kami. Sampailah kami di pos 3. Kami masih menemui tanjakan setan menuju pos 4 Sabana 1. Tanjakan sangat vertikal dengan kecuraman yang lumayan. Jika melihat ke belakang, kita akan melihat gagahnya Gunung Merapi yang terkenal itu. Dapat ditempuh 1,5 jam sampai di pos 4. Sabana 1 kami bisa bernafas lega. Pemandangan sangat menawan meski sedang musim kemarau kala itu. Edelweiss masih tumbuh subur dan indah. Bunga lambang keabadian hanya bisa difoto, tidak untuk dipetik. Jangan meninggalkan apapun kecuali jejak. Jangan mengambil apapun kecuali foto. Jangan berkata kasar atau sembarangan kecuali berzikir atas kebesaran semua ciptaannya. Kami di pos 4 bertemu dengan pendaki dari kota es. Mereka mengajak kami untuk bareng menuju puncak. Tapi lagi-lagi kita berhadapan dengan tanjakan setan atau sering disebut dengan jembatan setan. Merbabu karena memang setan sekali tanjakan ini. Dari pos 4 ke pos 5 Sabana 2 menempuh waktu 1 jam lebih. Di sana tempat camp favorit juga, tapi cukup mistis dan misterius bagi kami. Karena saya pernah mendengar ada cerita langsung dari mulut Ed Balakarsa saat acara di tempat kami. Tapi ini dari sudut pandang Mila ya. Di pos 5 lanjut. Di pos 5 Sabana 2 dapat kita lihat sabana membentang luas. Jika di musim penghujan, sabana di sini sangat menghijau mata. Bahkan ingin berlama-lama di sini dan tak ingin lanjut ke puncak. Jika sudah sampai di Sabana 2, Jika sudah sampai di Sabana 2, di atas pos 5 bisa kami lihat langsung merbabu, yaitu puncak Kenteng Songo dan sebelahnya puncak Triangulasi. Tapi semua tidaklah mudah karena kami harus berhadapan dengan tanjakan mesra atau tanjakan cinta. Di sini mungkin banyak pendaki yang emosi karena sedikitnya ada pasangan pendaki yang naik tanjakan ini gandeng-gandengan tangan. Tanjakan mesra merbabu menuju puncak, tapi setelah itu pasti melewati pasar setan atau pasar Dieng Merbabu. Setelah dengan kekuatan tenaga kami yang tersisa, kami berada di bayang puncak Triangulasi dan Kenteng Songo di bawah pasar setan. Sambil memandangi sekitar dan gagahnya Gunung Merapi yang mengintip Gunung Merbabu dari kejauhan. Singkat cerita, kami sampai di puncak Kenteng Songo dan kami foto-foto dengan pendaki kota es. Tapi tak begitu lama karena sudah menunjukkan pukul 2 siang. Kami memutuskan untuk turun. Bang, ayo turun, nanti pasti kita malam sampai base campnya, ajakku. Ya udah, ayo Bill turun, jawab Rizky. Kami pun turun menuju Sabana 2. Masih dengan pemandangan yang enggan untuk cepat pergi dari sini. Tapi apalah daya, semua sirna karena ketakutanku pada malam hari. Kami pun turun menuju Sabana 2 ke pos 5. Sampai di Sabana 2 pos 5, kami teruskan langkah kami sampai di Sabana 1 pos 4. Kami mengejar agar tidak gelap. Tak terasa kami sampai di pos 3. Sayangnya senja mulai mengucapkan perpisahan pada bilik sore hari. Datanglah kembali malam yang mencekam yang kutakuti.
Kami dengan cepat menuruni pos 3 berbekal pertolongan cahaya senter dari pendaki dari kota es yang bersedia ikut turun bersama kami. Tapi sialnya saya melihat Barong seperti ucapan Ed Balakarsa dari mulutnya langsung. Saya saat itu melihat Barong juga saat itu dia melihat Barong juga di pertengahan dari pos 3 menuju pos 2. Tapi saya tak peduli. Saya tetap lari kecil menuju medan curam ini. Singkat cerita, sampailah kami di pos 1. Tapi sebelum itu, saya dikagetkan dengan suara perempuan. Suara panggilan sayang memanggil pacarnya. Saya dengar dengan jelas suara itu dari belakang kami. Suara seorang pendaki perempuan dengan langkah tergopoh, muka pucat. Dapat saya jelaskan jika dia adalah pendaki tersesat, mungkin atau apalah. Saya merinding, saya percepat langkah, dan kami ternyata disambut dengan sosok itu lagi. Sosok yang mengikuti kami dari awal perjalanan satu suro di Merbabu. Terima kasih sudah menyambut kami. Oke, demikianlah ceritanya. Terima kasih yang udah menyimak cerita ini sampai habis, dan terima kasih yang udah mengklik tombol subscribe untuk channel ini. Terus support channel ini ya, biar channel ini makin berkembang. Dan terima kasih juga untuk akun Twitter @balakarsah yang udah nulis tweet horor ini. Teman-teman bisa follow ya akun tersebut. Oke, sampai jumpa di episode selanjutnya.